Presiden Joko Widodo mengapresiasi pengembangan energi hijau yang ada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengaku bangga pada pemerintahan daerah Sumatera Selatan atas program pengembangan energi hijau yang pertama kali di Indonesia. Saat ini dari suplai listrik yang digunakan Kota Pagar Alam sebesar 18 MW, sudah 100% menggunakan pembangkit listrik tenaga air yang ada di dua sisi Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Pemerintah pusat diharapkan dapat membantu keberlangsungan penggunaan energi terbarukan di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Dunia global sekarang ini semuanya menuju kepada yang namanya renewable energy, energi baru yang terbarukan. Semua negara juga mulai merencanakan untuk menuju ke energi hijau semuanya. Adalah upaya bersama dari Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, dan juga PLN dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada. Sebab letak dari pembangkit ini, PLTMH awalnya, itu berada di dua sisi daerah otonomi, satu di Kota Pagar Alam dan sebelah sisinya lagi Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam juga merupakan kota di dalam wilayah Sumatera Selatan yang memiliki berbagai sumber energi baru terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga air yang digunakan untuk masyarakatnya. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Sejumlah siswa di SMA N68 Jakarta terkonfirmasi COVID-19. Hal serupa juga terjadi di sekolah di SMA 71 Jakarta, sehingga sekolah harus kembali menutup kegiatan belajar mengajar. SMA Negeri 68 Salemba Jakarta Pusat ditutup sementara selama 5 hari ke depan, usai ditemukannya 1 orang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ditutupnya SMA N68 Salemba menambah daftar panjang sekolah di Jakarta yang menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka akibat siswanya terpapar COVID-19. Diketahui SMA N68 Jakarta sudah melakukan pembelajaran tatap muka 100% sejak 4 Januari. Adanya kasus COVID-19 ini membuat pihak sekolah melakukan penyemprotan desinfektan bagi tracing bagi pelajar dan pengajar. Hal serupa juga kembali terjadi di SMA 71 Jakarta. Baru 5 hari menggelar PTM pasca temuan COVID-19, sekolah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini kembali harus menutup kegiatan belajar mengajar. Total selama 1 bulan pembelajaran tatap muka, pekan ini kedua kalinya ada temuan kasus COVID-19, yakni sebanyak 2 siswa terkonfirmasi positif. Selain meniadakan kegiatan dan melakukan pembelajaran jarak jauh selama 5 hari ke depan. Tetap di 910 betul ya Pak? Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah di tengah masuknya varian Omikron. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 4.878 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah ada 4.294.183 kasus terkonfirmasi dan 4.125.080 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini ada 20 orang sehingga total saat ini mencapai 144.247 orang. Sebuah bus penuh penumpang terguling di parit sedalam 2 meter di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan penumpang bus terluka, termasuk seorang pelajar yang terpental dari dalam bus. Bus syarat penumpang ini terbalik setelah terguling dari ketinggian 2 meter. Warga yang berada dekat lokasi langsung turun menolong para korban, termasuk seorang pelajar yang tertindih bus. Sopir mikrobus Suparjo mengaku sempat kebingungan saat puluhan kendaraan yang melintas di depan bus berjalan tidak beraturan hingga nyaris tertabrak bus. Untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor dari arah depan, sopir bus kemudian membanting setir ke kiri hingga terguling 2 kali ke parit sedalam 2 meter. Sopir dan kenek bus yang berada di dalam bus sempat menolong penumpang di belakangnya untuk bisa keluar dari bus.
Sebanyak 25 penumpang bus menderita luka berat dan ringan. Ini dari motor. Ya supaya saya lurusin tambah parah, Pak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya dari depan saya. Kalau saya lurusin lebih dari 10 orang. Musibah tambah parah, saya buang ke kiri. Waktu itu bis dalam kondisi penuh? Ada 25 orang. Sempat guling berapa kali, Pak? Sekali. Evakuasi bus sempat terkendala kondisi parit dan bahu jalan yang sangat rendah. 2 jam kemudian, bus berhasil dievakuasi dengan menggunakan truk molen yang melintas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.